Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 4 Februari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas konsultasi ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir kemarin. Ada cukup banyak ya yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai. Silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, dukung kami dengan klik like. Hari ini ISG rebound bertahan di atas level 7000 ya, meskipun tadi sempat naik ke atas 7100. ISG relatif berada di area yang bisa dikatakan area penentu ya. Nah, kemungkinan setelah kemarin sempat terjatuh di bawah 7000, memungkinkan untuk ISG dalam jangka pendek ini akan konsolidasi ya di rentang 7200 dengan support di 6900. Jadi konsolidasi ini mungkin akan berjalan dalam beberapa minggu ke depan ya di rentang ini, sehingga mungkin ya kita harus bisa mencari alternatif trading ya, terutama untuk trading jangka pendek, saham-saham yang tetap perform ketika indeks mungkin pergerakannya relatif stuck di area-area ini ya gitu. Oke, jadi sementara ini pergerakannya masih akan cenderung konsolidasi ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham di kolom komentar. Malam Pak, izin konsul potensi TA BMRI apakah masih bisa turun lagi? Berapa targetnya? Terima kasih Pak. Oke, kita lihat. Bank Mandiri ini kemarin sempat rebound ya dan sudah mencapai 0,2 di 6.250. Jadi secara pola jangka pendek menengah, Bank Mandiri memang membentuk sebuah topping ya, double top yang juga berpotensi akan berjalan dalam jangka menengah ya, yang mana kita sampaikan korelasinya dengan indeks juga bahwa di 2025 ini memang indeks kemungkinan akan bergerak kecenderungannya lebih ke turun ya. Nah, kita lihat di sini memang secara teknikal ya Bank Mandiri memang masih dalam tren turun ya. Nah, untuk trading secara teknikal, ini pertanyaannya secara teknikal berapa target turunnya ya. Jadi untuk target turunnya ada di gap support ya di 5.400 sampai dengan 5.000 ya 450 area. Jadi area ini yang terdekat, support terdekat. Nah, apabila ditembus ya, apabila dilewati, ini kan 0,3 ya. Jika ini dilewati berarti potensinya adalah ke ekstensi 1,6 dari wave kecil ya, wave minor ke 4.960 sampai dengan 4.800 ya. Proses menuju ke sana dalam jangka menengah. Untuk jangka pendek kemungkinan akan bergerak di area-area ini saja ya untuk trading. Jadi sepertinya tidak begitu menarik seperti yang saya sampaikan di pembahasan IHSG tadi, bahwa ya saham-saham yang berkorelasi dengan IHSG tentunya cenderung pergerakannya akan konsolidasi juga gitu ya. Oke, lanjut ya. Mau dibahas teknikal saham Elsa, bagaimana strategi untuk swing trade? Terima kasih. Oke, kita lihat Elsa bagaimana potensi swing trade ya. Strategi, oke, strateginya Elsa saat ini sedang menguji resist EMA ya, EMA dan juga resist minor di 458. Jadi dengan demikian kita sebagai trader yang harus melihat potensi upside-nya yang lebih menarik harus menunggu breakout itu terjadi ya. Dan kita coba lihat dulu kalau breakout berapa persen potensinya gitu ya. Nah, di sini jika dia naik ke 0,3 itu mungkin hanya kecil ya, hanya 1%. Nah, kita akan melihat potensi yang lebih jauh mungkin di 480 itu sekitar 4% dan 0,6 itu 6%. Jadi area target swing terdekat areanya ini ya di 480 sampai dengan 490. Jadi untuk TP1 kira-kira di area ini. Kemudian area lanjutan untuk target itu kita lihat di 0,7 ya, karena konsolidasi ya, cenderung ke konsolidasi. Biasanya konsolidasi itu tidak di 0,6 ya, tetapi di 0,7.
Jadi case-nya ini konsolidasi dan relatif berada di support saat ini, namun untuk upside yang lebih baik memang saya lihat harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu di atas 460 gitu ya. 460 itu adalah resist yang menentukan apakah Elsa bisa naik lebih jauh atau tidak ya. Kenapa begitu? Karena bisa kita lihat juga dari sisi volume transaksinya juga relatif masih belum mengalami peningkatan, yang mana kalau kita trading volumenya sedang sepi itu bisa ya akan stagnan atau konsolidasinya bisa berlanjut gitu ya. Yang kita harapkan kan kenaikan yang lebih besar dan dengan volume yang juga meningkat gitu, itu yang kita harapkan sehingga kenaikan itu kuat gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira strateginya, harus menunggu dulu. Sore Pak Ayaf, boleh tolong strategi mungkin ya trading BBB, apakah sekarang bisa buy on area support 204-206 dan bisa masuk untuk trading, TP atau cut loss di harga berapa? Oke, kita lihat apa tadi, BBB ya, Bang Yuda Bakti, sekarang namanya Pak BB Newcomers ya. Oke, untuk saat ini kita lihat dulu ya, secara teknikal belum ya sepertinya ya, karena di sini kan tembus support ya 210, ini kan support yang cukup kuat ya, sehingga apabila ini dilewati mengindikasikan potensi penurunan yang lebih jauh. Memang saat ini sedang bertahan ya, atau pullback minor. Apabila kita perhatikan dari indikatornya pun ini agak-agak beresiko gitu ya, rawan dead cross ya, sehingga mungkin akan lebih baik apabila BBB bisa kembali atau naik kembali di atas 214 sehingga ini menjadi false breakdown gitu ya. Jadi ya potensi swingnya ada gitu ya. Nah, berapa persen kira-kira kalau apabila terjadi breakout di 214 216, potensi ke resist terdekatnya sekitar 230 ya. 230 itu 7%. Ya, itu mungkin cukup ya untuk trading swing trade di TP1 di situ. Kemudian untuk TP kedua itu bisa di 0,3 ya, masih dekat di area itu di 240 begitu kira-kira, dengan stop loss tentunya apabila turun kembali ke bawah 210 ya. Mohon analisa CNMA untuk swing, apakah target turun sudah tercapai, berapa target untuk mulai masuk? Oke, kita lihat apakah target turun sudah tercapai ya. Belum ya, sepertinya ini masih mengarah ke bawah, dan kita lihat tren turunnya ini memang masih dalam proses berlanjut ya. Oke, kita coba lihat sekarang ini bahkan tembus dari 1,6 ya. 1,6 ini kemarin sempat dipertahankan dan sempat kembali ya, namun hari ini tutup di bawahnya. Artinya kita harus menyiapkan target penurunan yang lebih dalam ya gitu, atau lanjutannya di 140, kemudian sepertinya bisa sampai dengan 121. Coba tunggu di 140, jika itu terjadi rebound Anda bisa ikutin dengan target swing di 152, itu sekitar ya harusnya cukup ya 6%, kemudian bisa sampai dengan 170 gitu. Jadi sekarang ini Anda tunggu dulu di area tersebut, 140 ditembus, Anda tunggu di 120. Pak, swing trade untuk KICI. Oke, kita lihat ya. Oke, secara teknikal KICI ini cenderung tidak terlalu liquid ya, sahamnya cenderung sepi juga. Apabila itu bukan masalah ya, secara teknikal sebenarnya saham ini konsolidasi juga ya. Mengabaikan hal tersebut, kita akan coba lihat potensi swing di area konsolidasi ini cukup besar ya. Jadi meskipun konsolidasi, kita tidak boleh meng-underestimate ya. Oh, ini konsolidasi kemudian tidak kita tradingkan, jangan ya. Tetapi kita harus melihat terlebih dahulu agar lebih jelas apakah ini menarik dan tidak menarik, itu adalah ada dasarnya dari potensinya ini gitu ya. Nah, mengabaikan transaksi yang kadang ada dan kadang tidak ada gitu ya, dan cenderung ke tidak liquid, kita harus melihat potensi upside ya. Sekali lagi, dengan risk
juga ya, harus dilihat juga ya. 122 itu stop loss. Kemudian kita lihat ini kecenderungannya menyempit juga ya. Kita perhatikan di sini cenderung menyempit dengan target di 137 ya, sampai dengan 147, 137, 147 itu target swing yang memungkinkan di saham KICI. Sekali lagi mengabaikan transaksi ya yang sepi, dan ini sekali lagi masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau Anda mau beli ribuan ataupun ratusan ribu lot ya nggak bisa ya, saham ini sangat kecil sepertinya ya, gitu, tidak terlalu liquid. Baik, malam Pak Yef, apakah Arna layak untuk invest jangka panjang? Terima kasih, sehat dan sukses selalu Pak Yef dan tim. Terima kasih doanya. Kita lihat Arna fundamentalnya saja ya. Kita coba lihat Arna sekarang ini. Oke. Jadi kalau tidak salah kita pernah invest di saham ini ya, di PIR ya. Tentunya kalau sudah pernah invest seharusnya saham ini layak invest ya. Di 2023 ini terjadi penurunan, koreksi ya. Koreksinya ini merupakan koreksi yang cukup menyeluruh ya, dari atas sampai bawah. Memang secara profitabilitasnya penurunannya lebih jauh ya. Tetapi secara profitabilitas di sini masih memenuhi syarat ya, dengan profit margin, net profit margin di atas 5% jauh ya. Sebentar. Ini berarti secara koreksi fundamentalnya masih dalam kategori yang wajar. Oke. Jadi di 2021 di bulan Juli ya, di bulan Juli kita keluar ya dari saham ini, mulai distribusi ya, bersama dengan saham-saham yang kita beli saat pandemi ya, seperti BRI ya. Kemudian banyak ya, seperti CPIN ya. Nah, Arna ini salah satu yang kita jual juga di 765 ini ya. Nah, ini. Oke. Dan secara fundamental tadi layak invest, dan sudah turun ya, sekarang ini turun di 600. Kalau tidak salah kita invest di area 400-500 saat itu di 2020 ya. Dan sekarang ini saham ini turun lagi ke 600. Dan secara fundamental layak, berarti ya secara fundamental tetap layak ya. Karena memang terjadi penurunan itu tidak menyebabkan kelayakan investasi itu menjadi batal gitu ya, tetap layak gitu ya. Adapun penjualan yang kita lakukan karena memang Arna ini dulu sudah mencapai target yang kita memang sudah perhitungkan gitu ya. Nah, secara kinerja mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami koreksi, di mana revenue turun 5%, kemudian laba bersihnya turun 22%. Kalau kita lihat pertumbuhan beberapa tahun sebelumnya, pertumbuhannya itu di atas 20%. Ya, di atas 20% ya, ada 49%, ada 33%, 29%. Sehingga apabila terjadi penurunan yang lebih rendah secara persentase dari pertumbuhan positif, itu berarti koreksi yang wajar. Menjadi tidak wajar jika penurunannya melebihi secara persentase pertumbuhan yang sebelum-sebelumnya secara average. Gitu ya, jadi saya lihat penurunan ini untuk laba memang harus diperhatikan, dimonitor apabila Anda berinvestasi, karena apabila penurunan ini lebih lanjut dan lebih dalam ya kan, sekarang ini secara laba masih di atas sebelum tahun 2020 ya. Dia hanya koreksi dari tahun 2021 sampai dengan 2022, ketika itu kinerjanya memang sedang di puncaknya gitu ya. Jadi sekarang ini sedang mengalami koreksi secara fundamental, dan harga sahamnya dari peak performance di 2022 itu sudah turun 44%. Artinya
hitungan kasar kita kalau fundamentalnya turun 20%, harga sahamnya turun lebih jauh dari situ 40%, 2 kali lipat. Ya, secara harga saham ini seharusnya sudah masuk ya. Sudah masuk ke dalam ya gap investing. Gap investing itu tujuannya adalah mencari harga saham yang turun lebih jauh dibandingkan penurunan yang terjadi di fundamental, karena harga saham sekali lagi banyak noise di situ. Banyak pengaruh-pengaruh yang sifatnya jangka pendek ya, gitu. Nah, sebagai investor kita harus sensitif dengan hal tersebut. Harus ya bisa dikatakan mengetahui potensi bahwa saham ini dihargai lebih rendah dibandingkan dengan fundamentalnya gitu. Oke. Lanjut. Pak Ayef, apakah saham DILD layak untuk invest secara fundamental dan best price-nya di harga berapa? Terima kasih dan sehat selalu. Oke, terima kasih doanya. Kita lihat fundamentalnya. Oke, turun ya sekarang harga sahamnya secara monthly relatif turun, masih dalam tren turun. Oke, kita lihat dari fundamentalnya ya. Secara fundamental pertumbuhannya ini agak tidak baik ya menurut saya. Memang secara revenue dia tumbuh ya, tumbuh. Kemudian untuk dari sisi profitabilitasnya sepertinya ini yang menjadi persoalan, dimana seringkali sahamnya fundamentalnya ini tidak stabil ya. Anda lihat ya beberapa tahun kemarin ya, ini mengalami penurunan yang cukup drastis ya, 800% gitu ya, karena rugi dari profit jadi rugi. Nah, ini seperti ini saya rasa banyak saham yang lain yang bisa kita jadikan alternatif ya. Menurut saya seperti itu. Jadi secara fundamental tidak layak ya. Oke. Assalamualaikum Pak Yef, mohon dibahas saham Harum untuk entry trading dan investing, apakah layak? Terima kasih Pak Yef, semoga sehat selalu. Kita bahas trading, tetapi untuk investing sepertinya belum ya, karena ya komoditasnya masih belum dalam tren naik. Kita bahas trading ya, karena investasi jelas secara umum batubara dan saham energi lain saya rasa sekarang ini belum waktunya gitu ya. Oke, kita bahas trading saja. Belum tentu sahamnya itu tidak bisa untuk trading, tetap bisa trading ya gitu. Tapi untuk invest itu hal yang lain, kita harus lihat fundamentalnya dulu. Nah, fundamentalnya jelas dari komoditasnya ya, karena saham komoditas gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini sepertinya sudah mencapai target turun secara teknikal jangka pendek ya. Sudah hampir mencapai target turun, Nah, ini sudah di 1,4 gitu ya, tetapi ini masih mengarah ke bawah ke target turun selanjutnya di 790 ya. Jadi ini masih menunggu lagi untuk trading, tunggu turun lebih dalam lagi ya, sampai dengan target turun tersebut dicapai. Oke, lanjut ya. Malam Pak, mohon analisa saham SMDM untuk swing potensi kenaikan sampai ke berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat SMDM. Udah naik ya sepertinya ya. Oke, secara teknikal ini ya tentunya sudah berisiko tinggi ya untuk masuk ya. Seperti ini ya, saham ini bisa disuspend juga kalau tidak wajar kenaikannya gitu. Dan ini sudah jauh sekali naiknya gitu ya. Sekarang ini di ekstensi ketiga ya kan, target kenaikan selanjutnya mungkin di 945 sampai dengan 990 atau 1000 gitu ya. Tetapi untuk masuk tentunya risikonya sudah sangat tinggi, apalagi bisa juga ada potensi untuk disuspend begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Yef selalu dikaruniai sehat, sukses dan barokah. Terima kasih doanya. Mohon bantuan analisa RADMR untuk swing trading masuk di kisaran berapa
dan potensi gainnya terima kasih. Oke, kita lihat ALDMR. Oke, sekarang ini cenderung ke bawah ya. Swingnya masih jalan turun ya. Jadi swing turun ini artinya apabila kita sedang melakukan swing trading, ketika kita melihat sahamnya masih dalam proses swing turun, yang kita lakukan adalah menunggu di target turun. Nah, target turunnya di berapa gitu, yang sudah kelihatan di sini tentunya adalah di support 800 sampai dengan 760 ini ya. Nah, gitu. Jadi sementara ini saran saya tunggu di situ. Nah, bagaimana potensi gainnya nanti bisa dikonsultasikan lagi setelah memang terjadi technical rebound. Ini masih cukup jauh ya perjalanan ke bawahnya ini. Oke. Kalau misalkan ini kan support juga ya, sekarang ini di support, relatif berada di support. Kalau besok ada rebound di atas 965, Anda bisa trading swing trade maksudnya dengan target di 1000, tapi ini cukup kecil ya, sampai dengan 1040 itu sekitar 8%. Jadi memang jauh lebih menarik jika area penurunan ini sudah tercapai ya, area target turunnya ini sudah dicapai gitu. Jadi untuk trading lebih oke lah secara potensi upside. Mod malam Pak Yeta, Yev ya, bukan Yeta. Oke. Apakah saham Bumi layak untuk trading? Oke. Sementara ini belum ya. Kemarin kita sudah bahas upside di konsolidasi ini hanya 6% ya. Nah, sekarang ini masih mengarah ke bawah ya. Coba tunggu di support ya, karena ini masih sepertinya masih mengarah ke bawah juga gitu. Kita coba lihat secara Fibo, target turunnya itu di 110 ya, coba di situ sampai dengan di 104. Jadi di area ini ya kira-kira target turun saham Bumi. Baru nanti kalau dia rebound bertahan Anda bisa swing trade gitu. Oke. Sekarang ini belum. Tolong bantu analisa saham Inco untuk investasi jangka pendek, menengah, dan di harga berapa sebaiknya mulai entry dan akumulasi saham ini. Terima kasih, sukses selalu. Mohon maaf ya untuk investasi di kami ya. Di kami itu investasi tidak ada ya jangka pendek atau jangka menengah ya. Investasi jangka panjang ya, tahunan gitu. Tidak mungkin ya target tahunan itu tidak selalu ya dicapai dalam waktu tahunan atau jangka panjang. Bisa saja kita misalkan seperti saham Rukun Raharja ya, kita rekomendasikan April 2024, dalam waktu beberapa bulan sahamnya sudah naik ke target bahkan lebih gitu ya. Tapi mindsetnya harus jangka panjang, lebih dari 1 tahun, artinya kita siap megang saham tersebut untuk jangka panjang. Kalau Anda bertanya untuk jangka pendek, jangka menengah, ya saya masih artikan konsultasi ini trading bukan investasi ya, karena berbeda. Kalau Anda belum tahu bedanya ya silakan Anda googling. Sekarang ini gampang, tanya ChatGPT atau tanya siapalah, sekarang ini banyak ya, nggak perlu saya bahas sih bedanya apa ya. Jelas kalau Anda tujuannya investasi itu sudah harus jangka panjang, yang dilihat beda ya. Kalau investasi dasar pertamanya adalah fundamentalnya, kalau trading saya jangka pendek, teknikal jangka pendek ya gitu. Jadi kalau Inco jelas ya sekarang ini masih turun karena ya secara komoditas masih turun ya, komoditas nikel masih turun gitu kan. Sudah kami kasih tahu beberapa waktu yang lalu terkait nikel juga, pembahasan NCKL, MBMA, dan saham-saham yang berkorelasi dengan nikel maupun batu bara ya masih belum sekarang ini karena siklusnya masih turun ya kan. Jadi ya untuk trading mungkin bisa memungkinkan karena ya di dalam tren turun ada kenaikan-kenaikan yang bisa kita tradingkan. Jadi sekarang ini masih dalam proses turun dan belum ada indikasi dia mau swing ya atau pullback gitu ya. Jadi masih menunggu ke target turun selanjutnya yaitu di 2500 ya, 2550, di bawah 2600 mungkin baru bisa kita lihat nanti potensi reboundnya atau untuk swing trade jangka pendek gitu. Jadi kalau misalkan Anda kurang puas dengan jawaban saya gitu, Anda bisa tanya ke investor jangka pendek
Ya mungkin di luar sana ada yang investor jangka pendek ya, mungkin hebat-hebat jangka pendek bisa investasi, maksudnya menamakan itu jangka pendek investasi, mungkin ada juga banyak ya. Kalau saya tidak bisa, kalau jangka pendek ya trading namanya gitu ya. Oke. Bismillah, Pak tolong bahas saham MBAP dong, saya nyangkut di 4.500-an, apakah prospek perusahaan ke depan masih bagus? Terus ada yang bantu jawab saya ya ini ya. Sabar, September akan ke 10.000. Wah, ini hebat nih, bisa menentukan waktu dan angkanya gitu. Kalau saya yang belum bisa nih, saya harus belajar nih seperti ini nih. Bulan September saham ini ke 10.000. Wah, berarti saya masih harus belajar lebih jauh lagi ya, selama 10-12 tahun lebih ya. Saya di market belum bisa nih menemukan seperti ini. Mungkin saya harus kenal dulu dengan price makernya MBAP. Kalau saya mungkin kenal dengan price makernya, saya dikasih tahu, mereka baik hati dengan saya akan share di F-Talk ini. Saya sampaikan seperti itu. Saya nggak bisa seperti itu masalahnya ya. Gitu. Jadi ya silahkan Anda boleh membantu menjawab seperti itu, boleh. Nggak salah, saya malah terima kasih. Gitu. Oke, kalau pandangan saya ya untuk investasi gitu ya. Ini investasi ya. Ini karena pertanyaannya adalah prospek. Tidak disebutkan ini investasi atau trading, tetapi sudah mengarah ke prospek perusahaan. Ini prospek fundamental maksudnya. Kata lainnya. Saya artikan seperti itu, semoga tidak salah ya. Nah, kita lihat dulu fundamentalnya seperti apa sih gitu ya. Nah, oke. Nah, sayangnya secara fundamental memang tidak bagus ya gitu. Jadi setelah kinerja yang ya ini fundamentalnya ini komoditas ya, tentunya siklusnya harus naik dulu ya. Anda lihat di sini ada batu bara jelas ya. Sekarang ini secara arah kemana ya, masih turun, kinerjanya juga kemungkinan besar masih turun gitu ya. Jadi kalau Anda mau invest di saham batu bara ya, saran saya loh, kalau boleh menyarankan, tunggulah siklusnya naik. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur berinvestasi gitu? Kalau saya mungkin terlanjur masuk gitu. Dulu kita salah juga masuk di Toba ya, bukan salah ya, terlambat di Toba. Ya harus di switching ya, ditukar. Ya, investasi itu tidak boleh saklek gitu, tidak boleh keras kepala ya, dalam kata kasarnya seperti itu. Kita nggak boleh keras kepala, gimana ya? Kita terlalu yakin dengan apa yang kita terlalu yakin itu tidak bagus juga ya. Tapi yakin kalau investasi itu juga boleh, tapi kalau terlalu yakin, terlalu percaya diri itu yang tidak boleh ya. Kita harus menggunakan nalar, logika. Jika perusahaan ini bergantung pada komoditas, kemudian komoditasnya sedang turun, kita juga harus berpandangan kinerjanya berpotensi turun. Lah naik dari mana? Itu kan bisnisnya dari batu bara. Gitu. Ya. Ini untuk edukasi dulu ya. Nah, apakah ini jelek? Ya saya rasa mungkin ini sama aja dengan, mungkin ya hampir sama secara pola investasinya, strategi investasinya menunggu komoditasnya bullish dulu. Ya, yang nanti akan terefleksi dalam fundamental perusahaan ya. Ini kan jelas nih. Ya, kita puncak dari batubara kan tahun 2022 ya, lockdown ya, 2021 2022 ya, karena ada gangguan di supply ya, secara otomatis harga akan naik gitu. Sedangkan sekarang ini tidak seperti itu kondisinya, bahkan sekarang ini oversupply gitu. Nah inilah yang menjadi ya, mohon maaf ya, ini pandangan saya, Anda boleh berbeda juga. Kalau pandangan saya untuk investasi di saham komoditas itu tidak bisa hold jangka panjang gitu ya. Mungkin 1 sampai dengan 3 tahun sampai ya, yang penting siklusnya masih naik bisa di hold. Tapi sejauh pengalaman saya pernah melihat pesta terbesar yang ada sebelum pandemi itu di tahun 2012 saat kami baru menjadi junior saat itu
ya. Saham Bumi ya, Bakri Group ya, saham-saham grup Bakri gitu ya, itu luar biasa. Saham ya mungkin sekarang ini seperti saham-saham yang lagi digoreng lah, seperti saham-saham grup Sedayu ataupun grup Barito gitu ya. Nah gitu, jadi siklusnya itu berjalan berapa lama sih ya, dari 2010, 2012, 2013 mulai turun. Artinya apa ya, ketika kita masuk terlalu tinggi, kita terlambat masuknya atau masuk ketinggian, kemudian kita tidak mau mengadjust kita punya portofolio, lihat saham Bumi sudah kembali apa belum gitu ya ke harga 2012 2013 ya gitu. Nah ya sekali lagi saya tidak mau menyamakan saham MBAP ini dengan saham-saham Bumi atau saham grup Bakri ya, tetapi seperti itulah kira-kira risikonya kalau kita tidak menyadari siklus komoditas itu ada gitu ya. Gitu. Berbeda dengan saham banking ya. Berbeda dengan saham misalkan saham consumer ya. Jadi setiap sektor, setiap industri itu memiliki pola yang berbeda-beda. Ya tidak bisa disamakan. Ya gitu, menurut saya seperti itu ya kira-kira, tapi Anda boleh beda, ini bisa juga ngikutin ini, tapi saya sementara ini belum bisa ngelihat seperti ini ya, jadi saya no comment ya gitu. Sementara ini kalau saya mungkin punya posisi ya, saya akan mencari alternatif yang lain yang mungkin bisa setidaknya mengurangi kerugian dulu. Nanti ketika siklusnya mulai naik, barulah saya akan cari saham batubara yang secara fundamental terbaik untuk dimasuki ya gitu. Oke, tolong bantuannya apakah saham Jawa menarik untuk swing trade, terima kasih, berkah selalu, terima kasih doanya. Oke, kita lihat Jawa. Oke, sementara ini ya mengarahnya ke bawah ya, swingnya turun gitu dan konsolidasi juga ya, dan tidak liquid juga. Nah ya, jadi kalau Anda mau masuk mungkin di atas 1000 lot itu agak susah ya sepertinya saham ini untuk saat ini ya. Kadang volumenya ada, kadang nggak ada, dan ini jelek ya, ini ya seperti ini ya, dimana ada kenaikan yang besar, volume besar, tapi itu volume jualan, artinya itu distribusi. Potensinya ini masih ke bawah ya, ke 92, dan bahkan mungkin secara teknikal jangka pendek ini bisa ke 80, jadi mending tunggu di situ dulu. Baik, sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi silahkan tulis kembali di kolom komentar untuk kita bahas di F-Talk selanjutnya. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan dan analisa fundamental jangka panjang apabila Anda investasi ya, kaji secara mendalam bagaimana fundamentalnya, apa saja faktor-faktor penting yang mempengaruhi kinerja di masa depan, bagaimana proyeksi-proyeksi angka fundamentalnya, itu harus Anda lakukan sebelum melakukan investasi. Jangan sampai investasi baru nyangkut terus melakukan analisa, itu kebalik ya. Jadi jangan dibalik-balik ya, investasi itu jangka panjang, komitmen jangka panjang, jadi harus dipertimbangkan matang-matang ya. Itu saja pesan untuk F-Talk malam ini. Sekali lagi silakan dianalisa lagi. Untuk apa yang kami sampaikan di sini sifatnya adalah opini pribadi, analisa prediksi yang bisa benar dan juga bisa salah ya. Jadilah penonton yang bijak. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.